Battle proven itu menurut saya bukan suatu tolok ukur yang tidak bisa ditawar. UAV Drone. Bayraktar itu, Iya. ini sudah proven itu, Iya sudah iya proven iya, di UAV Bayraktar ya. masalah integrasi selalu menjadi Iya. momok di TNI. Karena alutsista kita sumbernya itu gado-gado dari berbagai negara. Menurut saya kita bisa berharap dari Turki belajar dari ilmu mereka untuk integrasi antara alutsista NATO dengan alutsista non-NATO. Ini sebenarnya realisasinya seperti apa sih? Jangan-jangan ini sebenarnya cuma iming-iming saja gitu? Iya. Atau memang itu nyata adanya? Beberapa industri pertahanan besar Turki, terutama yang punya volume pekerjaan, volume rencana pembelian dengan Iya. Indonesia yang jumlahnya besar itu memang sudah sangat konkret akan berinvestasi Mhm. mendirikan pabriknya di Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Ketemu lagi bersama kami dalam program Armory Spec. Sebuah program yang akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog dan perbincangan kami seputar info alutsista terkini. Nah, bagaimana dengan pekan ini? Pekan ini kami mengangkat terkait isu sejauh mana kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Turki serta seberapa positif kerjasama tersebut. Nah, Sobat Armory seperti kita ketahui bersama, Indonesia belum lama ini, gencar dalam melakukan pembelian, alutsista dari Turki. Dari kapal perang hingga pesawat kan gitu ya. Industri pertahanan Indonesia juga menjalin kerjasama dengan industri pertahanan Turki dalam hal produksi alutsista mulai dari tank medium Harimau hingga drone. Melanjuti wawancara sebelumnya dengan pengamat alutsista Andre Saleh yang menjabarkan pentingnya kita menjalin kerjasama pertahanan dengan Republik Turki. Dalam kesempatan ini kami ingin berdiskusi lebih detail dan lebih dalam lagi terkait kelebihan dan kekurangan teknologi militer Turki jika kita melihat dari alutsista Turki yang telah dioperasikan oleh TNI maupun yang dalam rencana akan diakuisisi oleh Indonesia. Nah, kebetulan saat ini tengah-tengah kita udah hadir sahabat kami Mas Andre Saleh, langsung aja kita sapa beliau. Halo Mas Andre. Selamat siang, halo. Siang. Gimana Mas, apa kabar Mas? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang mendapat kesempatan lagi untuk Oke, bisa bincang-bincang terima dengan kasih Armory. Mas Andre. Sudah nggak Ini sabar nih kayaknya nih. udah nggak sabar kita ya. Eee, Gimana Mas, lagi sibuk apa belakangan ini? Seperti biasa, bekerja, hobi, dan lainnya. Oke, Mas Andre ini kita ngebahas Turki lagi hari ini Mas ya. Iya nih. Nah Mas, ini terkait Turki ini kan udah pernah kita bahas nih sebelumnya ya. Mhm. Gimana Mas Andre melihatnya, terkait apa ya, tadi saya udah sampein di awal, pemerintah Indonesia belakangan ini yang gencar nih Ya, membeli alutsista Turki. Ini Mas Andre melihatnya seperti apa? Apakah hanya karena apa ya, pastinya nggak mungkin lah hanya karena sesama negara mayoritas muslim gitu atau apa? Mas Andre melihatnya seperti apa? iya. Memang isu tentang Turki ini ya, Mhm, lagi trending sekali. Kita ngelihat juga dari responnya, masyarakat, responnya netizen, misalnya penonton ini juga mereka sangat antusias dengan iya isu Turki yang memang saat ini lagi sangat hangat dibicarakan alutsista Turki dan, membuat banyak, pengamat dan pemerhati pertahanan iya penasaran dan menunggu-nunggu, gitu. Mengenai ini, alutsista Turki, apakah pemilihannya semata hanya didasarkan karena Turki dan Indonesia negara seiman, negara yang punya, mayoritas, mayoritas berpenduduk agama yang muslim, sama, gitu. heeh, Saya ngelihat sih bukan seperti itu ya, iya tidak pernah saya mengatakan bahwa, dasar kedekatan kita dengan Turki hanya karena, seiman, dasar kerjasama. Tapi saya melihatnya untuk menjalin suatu kerjasama bilateral yang harmonis dan dekat,
mhm. itu kan seperti halnya kita mencari pasangan hidup nih, Iya iya gitu iya kan. iya iya iya. Kita butuh kenyamanan dalam mencari pasangan hidup. Betul. Nah, dengan Turki ini kita nyaman karena 2 negara mayoritas rakyatnya beragama yang sama. Jadi pandangan hidupnya agak-agak mirip. Kita Mmm, lihat juga dalam, eee, prakteknya, dalam responnya banyak, eee, masyarakat Indonesia yang menyingkapi positif, mhm. dengan kerjasama Indonesia dengan Turki. Itu kan adalah bukti bahwa, negara kita tuh, masyarakat Indonesia itu nyaman untuk, Iya iya iya. punya hubungan dengan Turki, gitu. Iya iya iya. Kalau semata hanya agama, ya banyak juga negara lain yang, mayoritas penduduknya muslim, negara lain yang negara muslim, Mhm. tapi kita juga tidak melakukan hubungan kerjasama militer yang terlalu gimana-gimana juga Iya. dengan mereka kan kenapa kita milihnya Turki, gitu. Saya ngelihat, hubungan kita dengan Turki itu lebih sederajat dan Turki lebih murah hati dalam memberikan TOT kepada kita. Jadi hubungannya tuh tidak seperti, senior dengan junior, Oke. atau bahkan tidak seperti bos dengan bawahan, tapi hubungan kita dengan Turki lebih seperti, teman, lebih Iya. seperti sahabat yang sederajat, itu sih. Artinya memang betul-betul bukan karena alasan ini ya, seiman tadi ya dalam Iya tanda kutip bener. ya. Ya, Mas Andre terkait, apa namanya, alutsista Turki, yang sudah dioperasikan di TNI gitu ya. Sejauh ini ada masalah nggak Mas Andre? Misalnya, eee, soal integrasi gitu atau apa gitu ya, karena sebelumnya bukan pakai alutsista Turki maksudnya gitu Iya. ya. Sejauh ini seperti apa Mas Andre? Saya melihatnya begini, memang alutsista, Turki yang sudah dioperasikan TNI jumlahnya belum banyak. Namun kita ada rencana membeli alutsista Turki, Mhm, dalam jumlah banyak untuk 3 angkatan kita. Nah yang saya lihat, contohnya masalah integrasi. iya, Masalah integrasi ini justru selama ini ada di TNI, selama ini mmm, menjadi masalah integrasi selalu menjadi iya, momok di TNI, karena alutsista kita sumbernya itu dari berbagai sumber, dari berbagai negara, gado-gado dari berbagai negara. mhm, Seperti alutsista Amerika banyak, iya alutsista Eropa Barat banyak, iya. alutsista Rusia juga Rusia nggak ya, kalah banyak, heeh, belum lagi ditambah alutsista-alutsista negara lain, iya, seperti Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Cina ya, Cina dan mhm, lain-lainnya yang kita, jumlahnya juga nggak sedikit. iya, Jadi memang masalah integrasi itu justru sebelumnya, selama ini, selama kita belum punya Turki pun, sudah terjadi di TNI. Nah kita mhm, lihat, Turki, itu negara NATO, tapi mereka sadar bahwa yang mereka kembangkan sekarang adalah produk indigenous mereka, produk mhm, sendiri mereka yang non NATO. Jadi justru menurut saya kita bisa berharap dari Turki untuk bisa, belajar dari ilmu mereka untuk integrasi antara alutsista NATO dengan alutsista non NATO, mhm, gitu. Justru, eee, ke depannya kita berharap dengan hubungan dengan Turki kita justru, eee, terbuka, iya. ilmu-ilmu tentang integrasi, gitu, belajar dari mereka. Nah, ada sebagian kalangan yang menyebutkan, alutsista Turki ini dalam tanda kutip, belum battle proven, Mas Andre. Nah, bagaimana kita menyikapi isu tersebut? Mmm, battle proven itu adalah jargon alutsista yang bisa dibilang, eee, susah untuk terukurnya ya, karena yang pertama begini, hanya sedikit produsen yang teknologi militernya punya kesempatan untuk terlibat Heeh, perang. Kan, iya, negara yang terlibat perang di, dunia kita ada yang perang tapi ya banyak juga yang damai gitu mhm kan, yang mhm, terlibat perang ya hanya yang terlibat konflik hanya, negara-negara tertentu iya, gitu. Tidak semua produsen alutsista, pernah dipakai perang juga. Jadi kita juga tidak tidak bisa membuktikan apakah alutsista yang sudah banyak kita beli, sudah banyak kita, eee, dijual oleh negara-negara besar itu, battle proven mhm, gitu.
Kita, nggak banyak yang berkesempatan seperti itu. Kemudian juga, negara-negara yang terlibat konflik atau heeh. pertikaian-pertikaian seringkali alutsistanya justru proven di kondisi yang dilumpuhkan. Seperti kita Oh, lihat dalam konflik Rusia Ukraina, mhm, banyak alutsista Rusia, alutsista iya, barat yang, eee, ternyata, lumpuh gitu. mhm Ternyata ya mhm. kalah-kalah juga gitu Iya ya, iya 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 iya. di atas kertas tadinya bagus, ternyata pada kenyataannya kalah-kalah juga. Jadi battle proven itu tapi juga bukan berarti alutsistanya itu tidak bagus gitu. Mhm, Eee, battle proven itu menurut saya bukan suatu tolok ukur yang, wajib gitu, bukan suatu tolok ukur yang tidak bisa ditawar, gitu. iya. Jadi tidak mudah mendapatkan predikat yang, battle proven. Namun untuk menyikapi ini kita ada caranya, Gimana gitu. tuh, Mas? Yaitu kita bisa melihat melalui prosesnya. Oke, Proses untuk bagaimana alutsista itu, eee, diproduksi. sekarang ada. Contohnya Oke, Turki dalam penguasaan teknologi militer, itu mereka tidak lakukan secara instan. mmm, Yang pertama, mereka memulai, industri militer mereka berawal dari subkon atau industri komponen, mmm, tier 3 dan tier 4 dari industri, alutsista, oh, Eropa Barat, negara iya NATO. iya, Jadi mereka berawal dari subkon dulu. Yang kedua, mereka memproduksi sendiri berawal dari lisensi yang panjang. mmm, Tadinya mereka melisensi, kapal selam dari Eropa Barat, mereka melisensi, senjata-senjata sensor-sensor radar radar dari Eropa Barat dan Amerika gitu. mhm, Itu melalui perjalanan panjang, termasuk sampai pesawat tempur juga mereka iya, melisensi dari produsen besar dan itu, bukan kopi tapi lisensi resmi. Gitu, mmm, berbeda dengan, ada negara yang melakukannya dengan reverse engineering atau copy, Turki resmi melakukan lisensi. Dan mhm, itu, jumlah produksinya di dalam negeri mereka, itu tidak sedikit, eee, yang digunakan di dalam negerinya besar. Jadi, produksi Inhan Turki, itu mhm, mendominasi arsenal angkatan bersenjata Turki, gitu. mmm, Dari situ kita melihat dengan pengalaman dan, pembelajaran yang telah mereka melakukan, kita melihat bahwa mereka cukup matang dalam segi, produksi industri pertahanan. Walaupun, mhm, eee, barangnya belum dipakai perang iya, gitu ya. Ada sih yang sudah dipakai perang contohnya, eee, drone, UAV drone, Bayraktar itu, iya ini sudah proven itu, iya sudah iya iya, proven di UAV Bayraktar ya. Oke, Mas Andri ini kalau kita masih, apa namanya, mengacu ke isu ataupun komentar negatif lainnya yang terkait alutsista Turki ini ya. Ada, komentar yang menyebutkan alutsista Turki ini cenderung lebih mahal dibanding alutsista negara sejenis, sorry, maksud kami alutsista sejenis dengan negara yang berbeda dari Turki gitu ya. Gimana Mas Andri melihat isu terkait harga yang cenderung lebih mahal ini? Nah, lebih mahal itu informasi, eee, anggapan lebih mahal, Heeh, itu kita melihatnya dari mana? Karena setahu saya pembelian alutsista dari luar negeri itu banyak faktor yang terlibat, gitu. Jadi, harga pembelian suatu negara terhadap negara lain itu tidak di eee, te tidak semata-mata hanya bandrol barangnya, tapi mhm, juga, eee tergantung dari hubungan kedekatan, hubungan, saling mhm, membutuhkan, juga, eee, mengenai kandungannya, jumlahnya, iya itu sangat berpengaruh sendiri. Eee, Contohnya, yang sudah kita miliki seperti tank Harimau, seperti iya, itu. Terus yang masih akan datang yang baru kontrak seperti frigat, Istiqlal. Istiqlal, Itu terus terang saya tidak pernah tahu nilai kontraknya secara detail dan mhm,
kita tidak bisa hanya melihat dari jumlahnya saja, tapi Mhm, kita juga harus melihat dari scope of supply-nya, iya, rincian dari, apa yang disuplai, gitu. Teman-teman di Kementerian Pertahanan, terutama di Badan Sarana atau sekarang Badan Logistik Kementerian Pertahanan, saya menurut saya yang lebih kompeten tentang informasi ini, eee, informasi tentang, mahal atau tidaknya. Karena mhm, merekalah yang menyusun, kontrak dengan, rincian-rincian scope of supply-nya, gitu. Kalau kita ngelihat contoh yang pertama tank Harimau. Medium tank Harimau itu adalah contoh kerjasama produksi, mhm. antara pabrikan Turki Turki dengan kita. dengan BUMN industri strategis kita PT Pindad, di mana Oh, iya iya, kerjasamanya itu berjalan sangat baik. mhm, Eee, Mengenai harga tinggi, memang, eee, saya nggak menyebutkan, tinggi, namun lebih tepatnya ya harga yang tidak murah iya itu didasari oleh berbagai macam faktor. iya, Misalnya, eee, dalam kasus tank Harimau itu, eee, ini merupakan yang kita beli adalah batch pertama. Jadi, eee, pembelian batch pertama dengan jumlah yang bisa dibilang belum terlalu massal, mhm mhm belum terlalu massal. Jadi, eee, masih ada biaya-biaya riset yang dilakukan sebelumnya yang mhm, harus ditanggung oleh kedua belah pihak. iya, Itu mungkin, salah satu faktor. Yang kedua, faktor kedua misalnya tingkat kandungan komponen dalam negeri yang masih sangat terbatas. Eee, Faktor tersebut, eee, faktor-faktor tersebut, mhm, yang menyebabkan, eee, berpengaruh dalam harga itu, ya memang tidak bisa diselesaikan secara instan. iya iya iya, Itu contohnya, tentang kandungan luar negeri maupun, eee harga riset itu sangat tergantung dari komitmen pembelian dari pemerintah kita, gitu. Jadi bagaimana, pemerintah kita berkomitmen untuk, membeli, hasil produksi, join produksi tersebut, mhm, gitu. Karena prinsip dasar industri itu makin tinggi jumlah produksi, biaya produksi semakin bisa ditekan, iya, gitu. Juga tentang kandungan lokal, gitu, dengan semakin kita siap untuk komponen-komponen pendukung itu bisa disediakan dalam negeri, sehingga tidak tergantung dari import, mhm, gitu, banyak harga yang bisa ditekan juga. iya Tapi iya, kan, kesiapan industri-industri pendukung, industri dalam negeri pendukung kita iya kan, tidak bisa secara instan langsung siap semua, gitu. iya. Itu juga faktor-faktor eksternal yang terjadi. Artinya dibutuhkan kesiapan infrastruktur pendukung juga ya? Iya, persiapan Mhm, infrastruktur dan ekosistem industri, iya betul, heeh, gitu. Seperti R&D itu kan berkaitan dengan pelatihan. Kita kan iya, di sana, baru belajar, jadi harga pembelajaran itu, ya mau nggak mau terbebani di mmm, batch-batch awal, gitu ya. iya iya Terus, seperti, pembelian kapal perang. Yang iya, kedua, kasus kedua, kapal perang. Kapal perang terus terang kita belum belum ada kapal perang yang, murni dibeli dari Turki dan dioperasikan oleh TNI mhm, AL. Kita masih dalam rencana dan kapalnya belum hadir. Tapi saya lihat seperti Frigate Istif itu kan, itu adalah hasil lobi, hasil, komitmen, presiden kita dengan presiden Turki. iya Di mana kita bisa membeli kapal perang itu dalam keadaan, eee, hampir ready to use. Jadi, iya, produksi yang tadinya disiapkan untuk Angkatan Bersenjata Turki karena kedekatan presiden kita, karena lobi presiden kita, itu bisa kita ambil duluan, mhm gitu. Nah mhm, jadi kan itu ada harga bahwa material tersebut itu, lebih cepat kita bisa akuisisi, iya iya, gitu. Di mana sebelumnya kita membeli, kapal-kapal perang dari produsen-produsen besar luar negeri, dengan harga tertentu yang tidak murah juga, iya, gitu, itu seringkali selain
waktu produksinya membutuhkan waktu yang lama. mhm, Yang kedua seringkali, masih kosongan gitu. mhm, Kosongan itu maksudnya kita membeli hull-nya, membeli platformnya, tapi, sensor, senjata, dan peralatan-peralatan elektronik pendukungnya itu masih kosong. mhm, Gitu. Memang kalau, persenjataan itu pembelian alutsista biasanya di paket yang berbeda dengan persenjataan gitu, kalau itu oke, masih masuk akal. Tapi kita seringkali, pembelian-pembelian terdahulu yang saya tahu, kita beli platformnya, senjatanya atau ininya, sensor elektroniknya masih belum lengkap dan kemudian dilanjutkan dengan kontrak-kontrak lanjutan dengan cara FF-BNW atau Fit mmm, Follow But Not Wait ya, gitu. Nah di sini, harganya kan harga pembelian awalnya memang, tertentu iya, nggak bisa apa namanya, terlihat tidak mahal. Tapi kalau kita ngelihat harga totalnya oh, iya dengan iya iya ininya iya ya iya iya, ya jadi tidak murah juga, iya 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 iya, jadi jadi nggak bisa dibilang murah iya, gitu. Nah makanya kita berharap dengan pembelian yang ready to use ini, siap mhm, pakai ini, itu, tidak kosonganlah, iya 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 tidak iya. kosonganlah, sudah lebih lengkaplah, gitu. Artinya bicara soal murah atau mahal ini kalau secara umum kita melihatnya nih relatif ya Mas Andre ya. Jadi ketika bicara membeli alutsista Turki nggak serta-merta langsung memvonis mahal, karena kita harus melihat dulu, secara detil gitu ya, itu menurut saya, gitu kali ya Mas Andre ya? Iya Oke, ini semakin menarik Mas Andre. Jadi, apa ya, kita tahu kerjasama Indonesia dengan Turki ini kan ada banyak ya jenis, alutsista yang apa namanya, yang kita beli gitu ya. Nah ini bicara terkait pesawat tempur siluman nih Mas Andri. Ini juga menarik ya, pesawat tempur generasi kelima Kan gitu ya, kita akan ini dari Turki. Sementara belum lama ini kami juga mendapat informasi bahwasannya, angkatan udara kita sorry, angkatan udara Turki memutuskan untuk mengakuisisi pesawat tempur Uni Eropa, yaitu Eurofighter Typhoon gitu ya. iya Nah, eee, Mas Andre ngelihat bagaimana nih, keberadaan, pesawat tempur siluman Khan ini dengan Eurofighter, Typhoon ini? Ini ada 2 hal yang berbeda nih kan, iya iya, kita mau beli nih dari Turki, heeh, Khan gitu, sementara Turki mengakuisisi dari Eropa. iya Ah, gitu. Gimana Mas Andre melihatnya? iya. Eee, untuk orang awam banyak yang Iya, melihat bahwa ini seperti kontradiktif gitu ya. mhm, iya Kita dong, membeli dari iya. Turki, kok Turki juga Turki malah beli beli dari yang lain malah, luar heeh, negeri gitu. Eropa. Ini tapi saya melihat, ini adalah suatu jenjang dari Mhm, suatu perencanaan pertahanan Turki yang sebetulnya sudah sangat terencana. mhm, Jadi, saat kita menandatangani, kontrak, pembelian KAN di iya, bulan, Juli 2025 yang lalu, eee, di mana Menhan kita hadir di sana untuk, menyaksikan penandatanganan bersama, mhm, itu, TV lokal Turki mhm, justru paling ramainya membicarakan tentang rencana Turki mau membeli Eurofighter Typhoon, iya gitu. iya iya, Itu yang banyak di TV lokal, eee bukan yang berita kita iya, sesudahnya, gitu. heeh, Nah, saya melihat pembelian, Eurofighter Typhoon, heeh, di angkatan bersenjata Turki itu adalah bagian dari road map-nya program KAN, justru, oke, gitu. Jadi itu adalah road map yang, sangat jelas yang, dilakukan dilakukan oleh, Kementerian Pertahanan Turki, mhm, gitu. Jadi kalau saya bisa menceritakannya, eee, KAN ini kan, pesawat yang masih dalam tahap pengembangan. Kita oke, membeli sekarang, produksinya masih, butuh beberapa tahun lagi, jadi bisa dibilang mungkin
di atas 2030 kita, Mhm. pesawat tersebut baru ready gitu. Iya. Jadi bisa dibilang itu, teknologi untuk 10 tahun ke depan gitu. Oke. Nah itu juga terjadi di Turki. Mereka juga memerlukan, mereka juga merasa bahwa, mereka juga tahu bahwa, mereka Mhm. menunggu, pesawat Khan, tapi pesawat Khan itu, tidak instan. Mhm. Ada proses, R&D-nya, proses, development-nya yang mereka harus tunggu, gitu. Nah, Eurofighter Typhoon itu adalah transisi untuk mereka. Eurofighter Mmm. Typhoon itu, produk yang sudah established, sudah ada Iya. dari, mungkin awal tahun 2000-an ya, sekitar awal Iya tahun iya dua iya. du di awal tahun abad milenium ini sudah ada, jadi sudah proven, sudah ready stock dan saya dengar juga Turki tidak hanya membeli Eurofighter Typhoon dalam, baru, tapi juga membeli yang siap pakai dari, negara ketiga gitu, Mhm. gitu. Jadi, saya lihat Turki membeli Eurofighter Typhoon itu sebagai transisi Mhm. dari, jumlah banyak, F-16 mereka. Mereka tuh Mhm. punya F-16 tuh hampir 300 unit di sana, Mhm. dan itu sudah diproduksi dalam negeri, full diproduksi dalam negeri. Jadi Iya itu iya adalah iya. tulang punggung mereka, bulk force mereka, sampai nanti hadirnya Khan yang diklaim sebagai, Gen 5 fighter, siluman, Oke. gitu. Jadi Eurofighter Typhoon yang ukurannya lebih besar dari F-16 dan memiliki jangkauan lebih canggih, Mhm. lebih lebih jauh. Mereka memiliki, jangkauan yang lebih jauh dari F-16. Kalau Oke. kecanggihannya sama-sama pesawat NATO sih mirip-mirip, Mhm cuman F-16 mhm. adalah fighter ringan, sedangkan Mhm. Eurofighter adalah fighter medium yang jangkauannya lebih jauh, gitu. Mhm. Nah, Eurofighter Typhoon itu akan diposisikan sebagai pengganti pesawat F4 Phantom Mhm. yang sebentar lagi pensiun di Turki. Jadi, Turki Oh. ini sekarang angkatan udaranya itu didominasi F-16 yang jumlahnya banyak Heeh. dan Phantom. Phantom. Phantom itu pesawat, long range mereka yang, bisa dibilang sudah umur pakainya sudah mau habis dan akan Akan dipensiunkan dipensiunkan. dalam waktu dekat. Nah, Eurofighter Heeh. Typhoon itu mengisi Phantom, bukan untuk Oh. menggantikan F-16 dan Iya. juga bukan untuk, mengisi yang tadinya akan diisi, Khan, karena Khan itu Heeh. adalah, pesawat masa depan mereka. Iya. Nanti F-16 maupun Eurofighter Typhoon, posisinya banyak yang akan digantikan Khan, gitu. Iya Nah, iya. yang menarik adalah pembelian yang jumlahnya hampir 50 unit Eurofighter Typhoon, Mhm. Turki oleh Turki dari negara Eropa Barat, itu adalah berkaitan dengan lobi Turki untuk, kemandirian dalam produksi engine, Mmm. gitu. Di mana kita tahu Turki berusaha untuk mendapatkan teknologi, engine-nya Eurofighter Typhoon EJ2000, Mmm. eee yang sebagai salah satu alternatif, engine mandiri mereka, engine dalam negeri mereka yang tidak tergantung dari, Amerika untuk engine pesawat terbang Iya gitu. iya. Di mana dengan mereka contohnya mereka punya, eee, 44 Eurofighter Typhoon, kemudian, mereka sudah mendapatkan konfirmasi order, 48, Khan dari Mhm. Indonesia gitu. Iya. Ditambah, eee, rencana pembelian Khan untuk Angkatan Bersenjata Turki. Jadi, Iya. Khan itu kan mesinnya 2. Mhm. Jadi jumlah Khan itu mesinnya aja dikali 2. Oh. Kita beli 48 yang bisa dibilang, hampir 50, berarti mesinnya yang akan diproduksi hampir hampir 100 Mmm. gitu. Nah, dengan adanya populasi tersebut, populasi Eurofighter Typhoon, populasi, rencana pembelian Khan baik dalam negeri Turki maupun Mhm. Indonesia, itu menjadi alasan Turki untuk mendapatkan urgensi mereka perlu, produksi mesin di dalam negeri, Mmm. mesin jet dalam negeri. Iya Nah, iya proses iya. Eurofighter itu adalah salah satu kandidat yang kuat, Oke. gitu. Jadi itu adalah saya melihat Eurofighter Typhoon adalah bagian dari Heeh. roadmap-nya Khan, Oke. gitu. Artinya, apa namanya, antara Khan dan Eurofighter, Typhoon ini ada di case yang berbeda ya? Artinya, Ada di case, tapi bagian dari rencana jangka bagian panjang, dari rencana jangka yang panjangnya sudah sangat Turki. matang. Heeh heeh heeh. Oke. Nah, Mas Andre ini
kita masuk ke sesi terakhir ini, pertanyaan yang, apa namanya, kalau Mas Andre ingat di dialog kita terakhir Iya. terkait Turki, ini, apa, pernah kita singgung gitu ya, terkait, bagaimana kerjasama Indonesia dengan Turki dalam militer, itu dalam tanda kutip "beli barangnya, dapat pabriknya" gitu Iya. ya. Nah, eee, saya penasaran pengen nanya Mas Andre ini sebenarnya realisasinya seperti apa sih? Jangan-jangan ini sebenarnya cuma, apa ya, casing semata gitu ya, balutan ya biasalah namanya orang transaksi jual beli gitu ya, ini sekedar iming-iming saja gitu. Iya iya iya. Atau memang, apa namanya, memang memang itu nyata adanya, Mmm, rencana untuk, seperti yang Mas Andri pernah bilang membangun pabrik gitu ya, iya transfer knowledge, transfer teknologi gitu ya. Gimana tuh Mas Andre, iya. update terbarunya? Itu memang pernyataan saya yang menjadi banyak Ah, disebut orang-orang itu. Wah, apa namanya, beli barangnya dapat pabriknya, gitu, mhm, jadi trending di mana-mana. Saya melihat, realisasinya itu, kita harapkan ya, insya Allah mhm, sekali menuju yang sangat positif. mhm, Jadi memang konkret, beberapa industri pertahanan besar Turki, ya, itu yang, terutama yang punya, volume volume pekerjaan, volume rencana pembelian dengan ya, Indonesia yang jumlahnya besar itu, memang sudah sangat konkret akan melakukan, akan, berinvestasi mhm, mendirikan pabriknya di Indonesia. ya, Dan itu sudah mereka sampaikan langsung, di hadapan presiden kita, di hadapan menteri pertahanan kita, dan disaksikan oleh, presiden maupun menteri pertahanannya Turki. mhm, Jadi tidak main-main, ya, gitu. Ya kita menunggu sekali nih, mhm, kehadiran industri pertahanan Turki yang besar. Contohnya yang pertama adalah Baykar, itu mhm, adalah produsen dari UAV Bayraktar mhm, yang bisa dibilang, eee, ini, UAV proven, combat proven, mhm, real combat proven yang lagi naik daun, ya, itu, salah satu yang akan mendirikan, fasilitas produksinya di Indonesia. oh ya, heeh, Kemudian, dalam kerjasama KAN, KAN juga dan juga ada UAV Anka, itu mhm, Turkish Aerospace. Itu mmm, juga, mau, membangun kerjasama di Indonesia, baik dengan swasta maupun BUMNIS kita, oke, gitu, Turkish Aerospace. Yang kemudian, itu bidang penerbangan, kemudian bidang rudal, heeh, adalah suatu teknologi yang selama ini kita belum pernah ada, mhm, eee selama ini kita sangat beruntung jika mhm, kita bisa menguasai teknologi itu, yaitu dari Roketsan. oh Roketsan iya Turki, Roketsan, itu Roketsan juga, eee, mhm, mereka berencana membangun fasilitas dengan, mhm, jumlah investasi yang, signifikan di sini, iya iya yang iya, kita harapkan, ke depannya bisa menjadi standarisasi, rudal tanah air, mhm, gitu. Karena ya kita akan punya pabriknya di sini, gitu. Yang terakhir, yang saya dengar adalah yang saya tahu adalah Aselsan. Aselsan salah mhm, satu industri strategis Turki yang dia, berkonsentrasi pada senjata dan elektronika, ya, juga alat komunikasi, itu juga sudah berkomitmen untuk membangun fasilitasnya di Indonesia, mmm, berinvestasi di Indonesia. Jadi, dengan jenis-jenis tersebut akan menjadi suatu lompatan iya, untuk industri pertahanan dalam negeri kita, yang diharapkan ke depannya bisa menjadi, eee, hub industri, eee salah satu produsen untuk, mhm, kawasan Asia Pasifik iya gitu. iya Kedepannya iya, kita tidak lagi menjadi hanya sekedar pembeli, tapi juga di Indonesia adalah produsen, oke. gitu. Artinya dari penjelasan Mas Andri tadi sedikitnya, akan ada 4 pabrik nih dari Turki Lebih, yang saya yang yakin akan sih dibangun di Indonesia tidak akan ya? berhenti hanya 4 Oke, gitu. dalam rangka membangun kerjasama di industri pertahanan ini, bahkan lebih dari 4 ya Mas Andre Lebih ya? dari 4 Oke, ekosistemnya terbangun dan wah, apa namanya, kita, setahu saya
bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan juga sudah Ah, mulai, mencari generasi muda untuk dididik, mempersiapkan itu eee, semua gitu. Itu, heeh, apa, kesempatan yang sangat menarik sekali yang selama eee. ini belum pernah ada sebelumnya. Pastinya efek positifnya juga akan meluas, lapangan kerja akan tercipta, ekonomi masyarakat juga akan terbangun Betul gitu ya. sekali. Ini jadi sesuatu yang positif buat, masyarakat kita. Oke, Mas Andre, terima kasih banyak udah mau sharing, mau berbagi di kita di Armor Respect gitu Terima ya. kasih. Kami dengar infonya Mas Andre mau akan ke luar kota ini, mau ada Iya, perjalanan dinas. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan perjalanannya. Selamat kembali ke Indonesia. terima kasih sekali. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. oke. Salam Armori. Salam Armori. Oke, Sobat Armori itu tadi obrolan kami dengan pengamat militer, Andre Saleh. Saksikan terus, Armori Spek dan program-program Armori lainnya tentu saja di channel YouTube Armori Reborn. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.